berapa ayat di sini tanpa surat Pak Pendeta lagi baca? Jawabannya 1000 ayat bisa sebentar. 1000. Kalau saudara saya tanya 10 belum tentu ada yang bisa 10 ayat. 10 ayat ya, ada yang 10 ayat yang tanpa membaca bisa. Bandingkan dengan saya 1000. Saya bermegah, saya sombong bisa, tapi karena Tuhan membuat itu. Dia juga yang memampukan saya, bukan karena hafalan itu. Firman Tuhan kalau saudara hafal gagal. Ya, itu harus hidup. Dan dia sendiri yang mengungkapkan itu ada kuasa. Kalau saudara percaya, bukan hanya otak ini otak ini terbatas ini. Saya nilai sejarah aja 4. Nilai sejarah saya 4. Ilmu bumi apa semua yang hafalan. Rendah nilai saya. Tapi saya bisa mengalahkan orang-orang yang nilainya 10 atau 9. Itu karena roh itu bekerja kalau saudara minta itu menyatu dalam tubuh. Itu saya kasih rahasia. Anda lihatlah tadi, begitu cepat saya 66 buku. Bandingkan sama orang yang sudah 30-20 kali membaca ini bolak-balik, belum tentu nempel. Menyebut buku-buku dalam Bible ini. Hanya sedikit pendeta yang mengaku saya bisa kayak gitu katanya. Pendetanya sudah puluhan tahun, jadi di mana? Bahkan dia sudah doktor teologi sekalipun. Jadi nggak jaminan saudara belajar secara rasio bisa menempel firman Tuhan. Itu pertama karena panggilan, kedua karena pimpinan Roh Tuhan. Tuhan itu sendiri yang memimpin engkau bisa menempel. Lain lagi kalau saudara artinya melaksanakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya ini nantikan orang lah yang lihat dalam kehidupan saya sehari-hari sesuai enggak dengan firman Tuhan. Itu lain hal itu. Lain lagi masalahnya. Persoalannya berapa banyak menempel firman Tuhan. Melekat yang sudah menjadi satu darah dia, mendarah daging. Ibarat dendammu sama orang lain. Sampai mati engkau tidak akan pernah lupa dendammu itu. Siapa yang berani angkat tangan masih ada dendam? Ada. 1 orang masih ada dendam. 2. Jujur sama Tuhan, jangan sama saya. Masih ada dendam sama orang lain. Bapak ini masih ada kan? Masih. Saya mau katakan dendammu itu sampai kau mati kawan. Kalau belum terlaksana akan engkau ini. Sama dengan melekatnya firman Tuhan. Orangnya, wajahnya, kelakuannya yang menyakitkan hatimu tidak akan terlupakan. Itu bukan karena pikiranmu, tetapi sudah mendarah daging. Apapun kalau enggak terlaksana dendamku ini tidak akan selesai sebelum aku mati. Itulah sudah mendarah daging. Tetapi dendam bisa sirna kalau saudara mengampuni. Ya, itu. Sirna dan tidak akan pernah engkau ingat lagi itu. Rumusannya satu. Ampuni dan kasihi. Setelah saudara mengampuni dan mengasihi dia, damai sejahtera ada sama kamu. Enggak jantungmu gini-gini, apalagi kalau lihat orangnya lewat di hadapanmu. Rugi 2 kali. Kenapa rugi 2 kali? Engkau berdosa dan kedua kau sakit. Orang stroke. Kebanyakan orang stroke karena dendam. Tak mau mengampuni kesalahan orang lain. Kita jujur aja lah. Karena hasratnya belum terkabulkan. Sedangkan bercinta aja kalau enggak terkabulkan bisa stroke. Ya, tidak dibalas cintanya. Mau membunuh wanita itu. Kita buka-bukaan aja. Mendingan kubunuh dia daripada orang yang mendapati dia. Itulah. Bayangkan wanita yang kita cintai sekalipun sampai hati kita bunuh karena kita enggak mendapatkan cintanya. Jadi saya kebanyakan bicara khotbah ini khotbah yang umum yang bisa dicerna agama manapun. Ya.
Kita harus akui orang yang paling berhasil, orang yang paling sejahtera, orang yang paling tenang di dunia ini bukan karena uang, jabatan, dan pangkat. Tidak. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang cepat mengampuni kesalahan orang lain. Percayalah itu kawan. Itu. Dan kedua, orang yang selalu merendahkan harkat dan martabatnya, tidak dijaga-jaganya, tidak sombong, dia rendah hati. Orang yang bisa menahan nafsu, bukan nafsu seksual saja, nafsu makan, nafsu memiliki harta, nafsu kesana kesini, bisa. Sekalipun dia bisa menikmati itu, tapi dia tidak lakukan. Saya puji Tuhan lah sampai sekarang ini, ya. Kalau saudara percaya omongan saya, sejak orang tua saya meninggal, saya bisa menguasai hartanya, ya, mendekati 10 M. Mendekati 10 M. Ini khotbah saya didengar keluarga saya ini. Ini saya rekam. Jadi saya nggak mungkin berbohong. Setiap kali khotbah ini saya viralkan ini, dan saudara saya buka. Jadi harta orang tua saya yang hanya dibagi 2 orang, adik saya dan saya, enggak saya begitu nafsu memakai itu. Nanti lihat sepatu saya berlubang-lubang, itu sepatu saya. Boleh lihat nanti. Banyak kali lubangnya. Sayang kali saya buang itu. Bukan tak bisa saya memakai sepatu yang paling mewah. Bukan tak bisa saya naik mobil kemari 1 M lebih. Tapi naik sepeda motor saya. Terima kasih Tuhan kalau saya bisa menahan nafsu duniawi. Tergantung saudara percaya atau tidak dengan saya. Cuma kemarin saya akui, saya nggak makan ikan lele yang asin. Enak kali ikan lele Danau Toba. Saya beli kemarin 2 kilo. Rupanya banyak kali garam. Ini saya akui kegagalan saya. Enak manis ikan lele Danau Toba. Rupanya garamnya banyak kali. Terpengaruh sekarang kepala saya berat. Itu saya akui, jujur saya. Saking enaknya. Padahal seusia saya 65 tahun, jangan banyak garam lagi. Betul. Bapak berapa umurnya? 52. Oh, masih 52. 13 tahun di bawah saya. Umur 65 itu jangan banyak garam lagi. Jangan. Bapak berapa? 60. 5 tahun. Gak bisa garam lagi kan banyak-banyak. Garam, minyak, alkohol, terus naik ini. Itulah saya akui. Tadi saya juga khotbah di gereja. Inilah salah satu kegagalan saya. Seharusnya jangan terlalu banyak. Tadi pun saya dikasih makan daging, nggak banyak kali karena ini sudah naik. Habis gereja tadi kasih makan. Jadi walaupun saya begini, terkadang saya tergelincir juga, terutama soal makanan juga, ya. Puji Tuhan lah kalau soal harta saya nggak tergiur naik mobil mewah. Malah keluarga saya bilang jual lah salah satu, biar kau naik mobil katanya. Anak muda saya sudah punya mobil, sudah punya rumah sebelum saya menikah, ya kan? Tetapi karena Tuhan bisa menguasai nafsu saya, ya, bisa menguasai nafsu saya. Saudara pernah lihat apa? Rasul Paulus mengatakan soal kasih. Pernah dengar? Saya udah berapa kali menyinggung itu. Pertama Korintus 13 ayat. Kasih adalah itu. Coba. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak berkata-kata tidak sopan, ia tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Terus ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus saya ingatkan lagi saudara masalah apa yang dikatakan Galatia 5 itu.
Di Galatia 5 pun kita harus menahan nafsu. Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Ya. Coba saudara ini yang baru saya kenal. Galatia 5 ayat 18, 19, 21. Perbuatan daging telah nyata. 1, terus. Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, terus. Penyembahan berhala, sihir, terus. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, terus percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk pesta pora. Ya, yang saya maksud cukup. Yang saya maksud di situ ada nafsu. Nafsu itu bukan hanya birahi, bukan hanya seksual. Nafsu itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang sepatunya udah 5 kurang lagi, mobilnya sudah 2 kurang lagi, ya, hartanya sudah yang ini kurang lagi. Mobil saya 1 pun tak ada. Sejak mobil saya hilang, saya tidak beli mobil lagi. Cukup naik sepeda motor. Sepatu saya masih yang busuk-busuk ini saya pakai. Gak tahu lagi lubangnya itu udah berapa banyak. Karena buat apa saya menunjukkan kemewahan buat saudara yang di penjara ini? Gak ada gunanya kan, sementara saudara celana pendek. Belum tentu 2 celana pendek mukawan. Itu aja. Mau saya tunjukkan saya mewah pakai emas begini. Ada emas saya 3,99 di sini. Pernah saya lekatkan di dada orang. Yuh, apa ini katanya? Ih, emas putih gitu. Hampir 4 ons. Harganya berapa? Kalikan aja. Emas 4 ons berapa itu? Jadi kok kau bawa ke kedai kopi gitu? Biar kau tahu ini apa. Ku tempelkan di sini. Saudara tahu enggak? Saya kan dulu main togel. Udah lama saya enggak main togel. Besoknya keluar Kudi. Nah, ini ketawa saudara kita. Nomor berapa emas itu? Emas. Ada katanya. Saya nggak sengaja bawa, saya tempelkan ke dadanya, buka baju dia di kedai kopi. Apa ini katanya? Emas putih. 3,99 ons. Bukan gram loh, ons. Segini dia. Tak taunya besok nomor togel itu. Saya duduk di kedai kopi. Ini kan biasanya licin ini. Wih, kode alam katanya. Ya saya nggak tahu ada kode alam orang botak gini kan. Besoknya keluar. Iya, kepala gundul. Jadi saya nggak tergiur dengan itu semua kode alam. Udah itu kunci sepeda motor saya 2 kali masuk. Kode alam juga. Masuk bagasi, entah kenapa kok bisa 2 kali saat yang sama. Udah diambil di bengkel, diambil dari jok depan. Gampang juga ngambilnya saya bilang. Waktu saya nutup lupa lagi saya masukkan ke dalam. Terkunci. Saya baru tahu kalau kunci sepeda motor masuk jok bisa dari depan dibuka gini. Bisa rupanya tangannya masuk. Begitu orang bengkel ambil, saya lupa lagi, saya masukkan, tutupkan gini. Iya bapak ini katanya. Kode alam gitu. Saya nggak tahu apa keluar atau nggak ngerti saya. Jadi yang saya maksud kawan, ya itu saya sudah tinggalkan dulu. Dan pernah saya, ini tambah lagi kesaksian saya. Saudara percaya atau tidak harus saya katakan. Bapak ingat waktu undian harapan berhadiah, waktu Menteri Sosial Nani Surasono itu hadiah 1 M. Beda buntut, beda belakang. Nggak tahu 9 angka dulu atau 7 angka. Kalau semua 7 atau 9 angka 1 M. Hadiah pertama. Tapi tiga buntutnya, 3 ekornya, 3 kepalanya lain lagi hadiah. Saya masih sekitar tahun sebelum 90, 89 atau 88. Saya didatangi Om Malangi, udah tua dia. Biasa memang nginap di rumah saya. Saya kan rumah saya sendiri. Tiba-tiba dia datang di Jakarta jam 4 itu sudah bangun orang, tapi dia datang jam 2.
pagi. Kenapa datang pagi kali? Biasanya jam 4 baru ya. Aku mimpi, Oma mimpi katanya, kasih nomor ini sama Pardede. Dikasihlah nomor. Di atas meja itu selalu ada pulpen dan kertas. Maklumlah saya kan pengacara kan, ada sih. Saya tulislah nomor ini, dia nggak tahu. Nomor berapa tadi Oma, saya bilang. Saya alihkan pembicaraan. Karena dugaan saya juga lari ke sana gitu. Saya alihkan pembicaraan sampai 3 kali saya lihat gini betul. Secara manusia nggak mungkin dia ingat 7 atau 9 nomor. Saudara tahu nggak? Saya yakin kali itu nomor undian berhadiah itu. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku yakin ini bukan dari mimpinya saja. Ini yakin aku nomor undian berhadiah. Aku tidak mau mencari kekayaan dari undian ini. Saya tahu cara Tuhan nanti memberikan sama saya. Saudara tahu besoknya keluar nomor ini. Ini buktinya saya nggak berbohong. Saya diskusikan sama orang, saya katanya bodoh dan melawan firman Tuhan. Kalau saya bilang saya tidak melawan firman Tuhan. Walaupun Tuhan kasih nomor itu sama saya. Bukan setan, bukan iblis. Tapi saya mau jadi laki-laki yang tegar. Saya tidak mau nama saya terpampang. Dapat hadiah pertama 1 M. Kalau di Jakarta itu jual nomor itu dulu banyak kali itu. Jadi mau cari ekor buntu, ekor sama kepalanya gampang. Ini belum lahir kali ya. Belum tahu itu ya. Dulu ada tuh apa itu? Apa namanya? Undian berhadiah resmi itu. Ya, SD, SB, Porkas, ya. Ini 1 M. Nomor itu semua kena kawan. Saya masih anak muda waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau dengan cara ini Engkau memberikan kekayaan sama aku. Besoknya datang Oma lagi. Pardede ambil enggak nomor itu katanya? Enggak Oma, saya bilang. Ini kesaksian saya sudah lama enggak saya bongkar. Kalau dulu baru-baru tahun-tahun 90 ke sini sering saya bersaksi. Jadi apa gunanya khotbah saya ini kepadamu? Jangan kasih waktu pikiranmu, hatimu, otakmu sama perjudian dengan undian-undian. Saya 1 M aja saya tolak. Itulah 1 M saya tolak. Langsung saya berdoa. Saya tidak mau Tuhan mengambil ini. Saya tahu caramu memberkati saya. Besoknya keluar. Tahun-tahun 90 sering saya khotbah kasih kesaksian. Terus pro dan kontra, saya ulangi sekali lagi. Kau bodoh. Tuhan sudah kasih, enggak. Aku tahu kok dia kasih, tapi saya mau cara lain dia. Termasuk saya testing akabri. 2 kali saya angkatan darat. Di Jakarta, saya SMA di sini. Saya sudah pantuir, sudah lulus kalau pantuir. Siapa yang tes? Polisi atau apa semua? Kalau penentuan terakhir itu hanya sepintas saja, tinggal panggilan. Uang bapak saya banyak, cukup membayar. Ya, tulang saya itu Pangdam Udayana. 2 calon setiap Pangdam. Ini didengar banyak orang kalau saya bohong. Saudara kenal si Sahala Raja Guguk yang mati di tele? Itu tulang saya itu udah punya calon 2 setiap tahun itu kalau masuk akabri. Akabri loh, bukan secapa atau apa itu. Calon jenderal itu. Saya tidak mau pakai ini dan pakai telur. 2 kali, ketiga kali saya ngambil sarjana hukum. Artinya apa? Walaupun saya tidak masuk akabri, saya merasa jenderal kok sekarang. Saya merasa jenderal. Makanya kalau ada polisi kurang ajar saya bilang, tentara kurang ajar saya bilang, kalau jujur sama saya, murni nggak kau masuk. Ada juga yang percaya, yang jujur enggak. Saya kasih kesaksian. 2 kali pantuhir, 2 kali saya pantuhir sudah, nggak pakai.